Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih kepada rekan-rekan saya, juga kepada Pak Ananto selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Pelindungan dan Kesehatan Hutan. Kami dari kelompok PKH 1C di sini akan mengenai gangguan abiotik antroposentrik pada tanaman pohon jati, yaitu Tectona grandis. Dan sebelum itu kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mumtazah Inandriani sebagai moderator, juga ada Kevin Jagor Anandja Damanik sebagai ketua, dan juga ada rekan-rekan saya sebagai pemateri, yaitu Elin Dewi Savitri, Vina Naila Tulizah, Lydia Deandra Nirdiawan, Elsya Risma Nur Faiza, Ika Nur Savitri, Melody Putri Ramadhani, dan Fernanda Syahda Krisna. Langsung saja untuk pematerian pertama, itu mengenai penjelasan eh, dari pohon jati sendiri atau Tectona grandis akan dijelaskan oleh Ika Nur Savitri. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, kami akan membahas mengenai gangguan abiotik dan antroposentik pada pohon jati atau Tectona grandis. Pohon jati dengan nama ilmiah Tectona grandis dari famili Lamiaceae merupakan vegetasi berkayu yang tumbuh optimal di daerah tropis dengan suhu hangat dan kelembaban yang cukup. Salah satu ciri khas dari pohon jati ini sendiri yaitu memiliki kemampuan untuk menggugurkan daunnya atau meranggas pada saat musim kemarau dan membentuk banyak daun pada musim penghujan. Fenomena tersebut merupakan respon terhadap kondisi lingkungan untuk bertahan hidup. Namun, pertumbuhan pohon jati sendiri tentunya tidak terlepas dari gangguan abiotik yang mempengaruhinya. Gangguan abiotik sendiri merupakan gangguan atau masalah pada tanaman yang disebabkan oleh faktor-faktor abiotik seperti suhu dan juga cahaya matahari tanpa melibatkan patogen dan sifatnya ini tidak menular. Adapun untuk gangguan abiotik yang mempengaruhi pohon jati, lebih detailnya akan disampaikan oleh Saudara Fridia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor abiotik, yaitu ada dua, yaitu tentang faktor suhu dan faktor kelembapan. Yang pertama tuh ada faktor suhu. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan stres pada pohon jati, memperlambat proses fotosintesis, dan menghambat pertumbuhannya. Suhu ekstrim juga mempengaruhi untuk mengurangi kemampuan pohon dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah. Selanjutnya, ada faktor kelembapan. Faktor kelembapan, kelembapan yang tidak stabil atau terlalu rendah dapat mengganggu proses transpirasi pada pohon jati yang mengarah pada kekeringan atau penurunan daya tahan terhadap penyakit. Kelembapan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kondisi tanah yang selalu terlalu basah dan mengarah pada pembusukan akar, serangan jamur, dan patogen lainnya. Selanjutnya ada dampak yang akan dijelaskan oleh saudara Ina. Baik, dampak gangguan abiotik adalah dampak gangguan abiotik ini penurunan jumlah klorofil su- menjadikan suhu dan kelembaban yang tinggi berpengaruh negatif terhadap penurunan jumlah klorofil. Itu akan menjadikan pertumbuhan yang lambat, daun yang hangus atau terbakar matahari, warna daun yang buruk, mati pucuk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin tentang upaya yang dapat dilakukan. Baik, upaya yang bisa dilakukan ialah yang pertama ada pengujian famili jati dan klon jati. Karena dengan mengetahui ketahanan genetik suatu klon atau famili jati, kita dapat memilih bibit yang paling sesuai untuk ditanam. Yang kedua ada pengaturan jarak tanam dan teknik silvikultur. Jarak tanam yang tepat dan teknik silvikultur yang baik dapat menciptakan lingkungan tumbuh yang lebih kondusif bagi tanaman jati. Dan yang ketiga, ada pengujian pertumbuhan dan dinamika bonita jati. Tujuannya ialah untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan tanaman jati dan data pertumbuhan dan dinamika bonita yang dapat digunakan sebagai indikator kesehatan tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elsia. Baik, yang keempat yaitu pengaplikasian mikoriza di persemaian. Mikoriza merupakan jamur yang bersimbiosis dengan akar, membantu bibit jati menyerap lebih banyak nutrisi dan air. Dengan adanya mikoriza, bibit jati memiliki sistem perakaran yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap kekeringan atau tanah yang kurang subur. Yang kelima yaitu pemilihan lokasi tanam. Pemilihan lokasi yang tepat akan membantu mengurangi risiko stres akibat cuaca ekstrim atau kondisi tanah yang tidak mendukung, sehingga meningkatkan peluang tumbuh optimal. Yang keenam yaitu penggunaan mulsa.
Mulsa berfungsi sebagai penutup tanah untuk mempertahankan kelembapan, menekan gulma, dan mencegah erosi. Selain itu, mulsa menjaga suhu tanah agar tetap stabil, melindungi akar dari perubahan suhu ekstrim, dan menambah bahan organik yang meningkatkan kesuburan tanah. Upaya yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Melody. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan upaya-upaya lain yang dapat dilakukan, yaitu ada pruning atau pemangkasan, di mana dilakukan dengan membuang cabang-cabang yang mati ya, atau terserang penyakit atau terlalu rapat, sehingga tidak menghalangi sirkulasi dan penetrasi cahaya matahari terhadap pohon jati. Selanjutnya ada pemeliharaan kelembaban tanah, di mana memastikan tanah tidak terlalu lembab tetapi tidak terlalu basah juga. Itu penting untuk menjaga akar pohon. Selain itu juga membantu supaya pohon jati tidak stres saat menghadapi cuaca ekstrim seperti panas dan kering. Selanjutnya ada monitoring atau pemantauan. Pemantauan secara rutin memungkinkan deteksi dini tanda-tanda gangguan abiotik sehingga membantu dalam merencanakan mitigasi seperti penyiraman tambahan atau perlindungan terhadap angin. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Lalu yang terakhir yaitu hasil pengamatan yang telah kami lakukan akan disampaikan oleh Saudara Elin dan juga Saudara Fernanda. Untuk para pemateri, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berikut saya akan menjelaskan terkait hasil pengamatan gangguan abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan jati atau Tectona grandis. Nah, pada hasil pengamatan ini, lokasi penelitian itu dilaksanakan di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Malang, bulan Agustus sampai Oktober 2019. Nah, diketahui pada hasil penelitian ini, yang menjadi gangguan abiotik yaitu suhu dan kelembaban. Suhu yang tinggi dapat menurunkan kandungan klorofil pada daun jati dengan penurunan yang signifikan sebesar negatif 0,571. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu akibat perubahan iklim dapat menghambat aktivitas fotosintesis yang melibatkan klorofil. Sebaliknya, peningkatan suhu justru berpengaruh positif terhadap indeks stomata. Hal ini menunjukkan bahwa suhu tinggi menyebabkan stomata terbuka lebar yang beresiko meningkatkan kehilangan air melalui transpirasi. Untuk faktor yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Melanjutkan penjelasan dari Elin, jadi kelembapan yang tinggi berpengaruh negatif terhadap kandungan klorofil B dengan koefisien sebesar negatif 0,688. Klorofil B sendiri biasanya ditemukan pada tumbuhan darat tingkat tinggi dan alga hijau. Klorofil B ini berfungsi dalam menangkap cahaya untuk proses fotosintesis. Kelembapan yang berlebih dapat menghambat proses fotosintesis, terutama pada kondisi naungan, di mana klorofil B seharusnya berfungsi lebih optimal. Kelembapan yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan peningkatan risiko infeksi oleh patogen jamur yang pada akhirnya mengganggu kesehatan pohon. Nah, dapat disimpulkan bahwa suhu yang rendah dan kelembapan yang tinggi pada tempat ternaung dapat menyebabkan penurunan jumlah stomata. Namun, pada jam 9 sampai 10 pagi, laju bukaan stomata mengalami peningkatan. Di mana maksudnya adalah pada pagi hari jumlah stomata yang membuka akan banyak dan lebar porus stomata akan besar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri atas materi yang disampaikan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama presentasi berjalan. Saya selaku moderator dan rekan-rekan materi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.